Ini sebetulnya ada 3 permasalahan dalam bab ini. Dia gadai-menggadai kah, pegadaian kah, atau fikih jaminan kah, doman namanya, atau pinjam-meminjam, korot namanya. Kita mengenalkan diri barangkali Bu ya. Bisa nggak begitu kalau Bisa. konteksnya bisa ya Bu ya? Bisa. Kita Itu mengenalkan bagian bab introduksi diri juga pada Nabi itu. Kita berkirim Al-Fatihah itu. Ya Rasulullah udah kenal kita kan. Cuma adab kita memperkenalkan diri diri. dong. Iya. Ibarat orang berkirim surat, datang nih paket, parcel, ini dari siapa? Gitu. Ada sipnya gitu ya. Ah iya, ini siapa? Udah mulai enggak? Udah. Dari tadi. Assalamualaikum guys. Kembali lagi ke acara favorit kita, Nasabi. Nanya sama Buya Asbi. Mantap. Kali ini dengan host yang berbeda, karena host yang dulu biasalah. Anak baru 1, jadi sedang... Iya baru 1 ya. Baru 1 ya? Baru 1. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Yang ketahuan Bu ya? Iya memang 1 ya. Iya, Bu. Insya Allah tambah banyak. Amin. Amin. Ya. Gus Faiz, I'm sorry di sini kita duduk menemani Bu Yaswi untuk episode kali ini. Silahkan menikmati liburan Anda. Oke, kembali Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke episode berapa ya Bu ya? Berapa tahu kita? Banyak ya? Banyak ya? Banyak. Ke 10 gitu ya? Ya. Oke, alhamdulillah Bu ya. Kali ini bersyukur kepada Allah yang telah memberikan izin untuk memanjangkan episode Nasabi Bu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sohibus syafa'adi yaumil qiyamah nanti Bu ya. Semoga kita semua masuk dalam golongan umat-umatnya beliau. Amin. Amin Allahumma amin. Serius banget ya kita ya? Ya, berat. Ente lagi ujian ya? Serius. Itu nyontek mulu tadi. Nyontek mulu dari tadi. Udah masuk Bu ya beberapa pertanyaan dari para penggemar-penggemar Nasabi Bu ya. Ada dari lokal, ada lagi dari interlokal Bu ya. Pulsanya itu beda itu ya. Pulsanya udah roaming Bu ya. Oh, ada roaming. 300.000 paling murah Bu ya. Siap. Ya, oke lah. Iya Bu ya. Jadi kita mau mulai dari yang jauh dulu apa yang dekat dulu nih Bu? Ya terserah kita lah. Tergantung argonya. Tergantung argo. Oke, kita mulai dari Lebak Bulus Bu ya. Dekat banget, kenapa nggak dari kesini aja? Ini Cuma 2 kilo kan? 2 kilo Bu ya, deket Bu ya. 2 kilo deket. Ini pertanyaannya mewakili keresahan-keresahan Gen Z sekarang Bu ya. Gen Z. Gen Z, generasi Zompo. Allah Akbar. Begitu pertanyaan kurang lebihnya Bu ya. Boleh dibacaan Bu ya? Ya, silakan. Boleh Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaswi izin menanyo. Maaf jika suul adab. Mau menanyakan tentang pinjaman modal Bu ya. Dengan menggadaikan sertifikat rumah ke pegadaian syariah. Untuk saya jadikan pinjaman modal usaha saya. Yang dikarenakan sudah tidak dapat pinjaman modal usaha dari teman dan saudara dekat. Demikian Bu Yaswi, pertanyaan saya. Jazakumullah khairun kasiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awal kelima saya belum bertanya. Itu antum doang yang bikin bertanya. Enggak, itu biasa-biasa. Modifikasi biasa. Modifikasi. Oke, Ya. siap. Tadi pagi habis Oke, bismillah. makan nasi padang Bu ya. Oh, alhamdulillah. Lebak Bulus tadi ya. Lebak Bulus. Dengan Pak Redi. Emang harus Gen Z yang punya masalah begitu. Dari orang muda sampai tua punya masalah gitu juga. Kalau ada lagi kebutuhan duit, akhirnya mereka minjem gitu kan. Ini siapa nih? Ini apa ini? Udah gede, kagak assalamualaikum, main duduk aja lagi. Ini Pak, itu gimana konsepnya? Antum gimana? Konsepnya nggak gini tuh. Konsepnya nggak gini, Antar dulu, nyelonong aja. Nggak. Gimana? Konsepnya katanya hostnya aneh. Lah,
Gimana? Oh gitu. Izin Bu ya. Dari Maaf siapa? saya nggak tahu apa-apa ya. Ini. Nih, Enggak ntar dulu. lah. Tanya sih. yang benar yang mana? Enggak. Yang Ani juga pengen Kesepakatannya Mustafa Faiz Kagak. siapa nih? Gimana? Gimana kata? yang di WA Ustaz Faiz aneh. Aneh. Oh iya, nggak tahu nih Datuk nih. Karena Ani juga pengen tampil. Salam. Antum dari mana ngomong? Ngetes dulu ini. Apalagi urusannya duit pertanyaannya. Oh, langsung banget ya. Ini udah banget. Aneh butuh banget masalahnya ini masalah. Silakan, Masya Allah. Ada. Nah gimana tuh nih? Kesimpulannya gimana Ya tuh? udah deh, nih cari bangku dah, cari bangku dah, cari bangku. Aduh, tarik. Bangku nih. Masih. Allah. Coba itu. Cakep dah. Udah cakep Kok dah. bisa-bisa yang datang dari mana ini? Bu ya, maaf Udah sekali. ngomong aja. Gua gini sama Bia. Kamu sih, badan gede, bisa main tengah-tengah sih kok. Lu enggak Bia aja di situ Bia. Sini aja lah. Oh gitu. Udah biasa di sini. Ini nah sehabis Pemirsa lagi. Salim dulu. Saudara, Salim dulu. saudara, mungkin saya perkenalkan ya. Yang boleh yang pertama tadi yang katanya nyolong posisi itu namanya Mas Burhan dari mana? Cipadu bin Cirebon. juragan bahan nih. Juragan bahan ya, bahan apalah. Yang ini namanya Pak Sabar alias Pak Tabah gitu. Om Tabah. Om Tabah. Semoga Allah tabahkan dengan segala ujian hidupnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi tadi ngomong kita di awal belum baca Al-Fatihah karena ya itulah. Karena beliau tadi diambil posisi aslinya kan beliau nih, beliau lah mimpin baca Al-Fatihah kita. Silakan Pak Tabah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun berada, Buya izin, Kang Burhan izin. Tuh, ya untuk membuka acara ini, mari kita bacakan surat Al-Fatihah pada guru-guru kita, kepada Rasulullah pasti. Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa dibimbing di jalannya. Surat Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta alaihim. Surat. Amin. ya rabbal alamin. Silakan Pak Tabah aja pertanyaan tadi. Nah, Kan soal duit tadi. jadi apa pertanyaannya? Masalah antum banget ini. Oh iya. Pertanyaan apa tadi? Biasa Oh, itu penggadaian. resah-resah kehidupan masa sekarang. Iya. Mau nanya tentang pinjaman modal dengan menggadaikan sertifikat rumah ke pegadaian syariah. Ini ada syariahnya pegadaiannya. Kalau saya sih Bu ya, Bukan konsumsi. boleh-boleh aja, asal suka sama suka Bu ya. Oh gitu. Kalau saya, nggak tahu kalau Bu ya, kalau antum gimana? Ya bahasa Al-Quran itu antara minkum, saling ridho, saling itu. Tapi serido-ridonya tetap harus ada kaedah, ada prosedural gitu. Ya yang sesuatu yang haram kalau atas nama ridho tetap aja haram. Nah ini yang ditanyakan ini masalah muamalah. Muamalah itu yang perlu kita ketahui bahwa hukum asli muamalah, hukum netralnya itu adalah boleh. Boleh. Beda dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah ritual, itu hukum aslinya itu haram. Sampai sholat itu pada aslinya hukumnya itu haram. Tapi setelah ada dalil yang memerintahkan jadi wajib atau sunat kah, sholat sunat. Itu prinsip ibadah ritual, hukum prinsip dari sebuah ibadah ritual itu haram aslinya. Jadi nggak boleh sholat sembarangan gitu ya Bu ya. Toto kita sholat tanpa ada arahan. Aturan gitu. main. Nggak boleh sholat zuhur jadi 5 nggak boleh. Itu contohnya. Kan baik nih. Bahaya Bu ya. Yang saya masih 4 doang, ini bisa 5 loh, nggak bisa. Padahal ini lagi rajin-rajinnya sholat Bu ya. Lagi rajin-rajinnya. Ketika rajin ditahan jadi 4 kan. Iya. Ah itu baru yang dikatakan bid'ah itu asli itu. Itu bid'ah Bu ya. Itu bid'ah Bu ya. Nah kalau muamalat masalah keuangan itu hukum netralnya, hukum prinsipnya apa bahasanya? Hukum dasar, hukum basicnya. Hukum basic. Hukum basicnya itu adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarang jenis akadnya. Jenis akad. Pegadaian itu sebetulnya bukan pinjaman, itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Beliau yang bertanya itu adalah menggadai. Menggadaikan itu boleh dalam Islam. Boleh. Nah, apalagi tadi menggunakan pegadaian syariah gitu ya. Iya. Saya insya Allah husnuzon itu memang jika memang sesuai kaidah-kaidah syariah boleh. Sejatinya dia sedang menggadaikan apa tadi surat dah. Surat
Surat sertifikat rumah. Sertifikat rumah. Sertifikat rumah. Rumah di pribadi ke rumah orang kan? Rumah pribadi kayaknya nih, Bang. Pak Redi mohon ini di komennya. Rumah orang apa rumah sendiri nih, Pak Redi? Katanya rumah tetangga boleh nih. sertifikat rumah orang ya Bu ya. Nggak boleh sertifikat rumah orang, nggak boleh. Kecuali atas izinnya. Nggak boleh. Nah jadi ini sebetulnya orang tadi membahasakan begini. Dia meminjam, tapi dengan menggadaikan sertifikat rumah. Itu sebetulnya akad pinjam meminjam atau dalam fikih disebut dengan korot, atau gadai menggadai disebut dengan rohn. Atau sebetulnya ini adalah baman, bab jaminan. Nah, ini sebetulnya ada 3 permasalahan dalam bab ini. Dia gadai menggadai kah, pegadaian kah, atau fikih jaminan kah, baman namanya, atau pinjam meminjam, korot namanya, korodun. Nah, itu ada 3. Nah, tampaknya di sini 3-tiganya itu ada. Tapi kalau pinjaman murni itu nggak ada jaminan atas dasar kepercayaan. Nah, tapi bolehkah si orang yang meminjamkan meminta jaminan kepada si piutangnya? Boleh, maka ada jaminannya. Nah, berarti ini jadi surat tanah itu sebagai jaminan. Maka di sini saya memandang lebih dekat kepada bab jaminan. Meminjam dengan jaminan. Bukan gadai-menggadai. Nah, tapi dilakukan di pegadaian. Nah, di pegadaian itu tidak hanya akad pegadaian aja, tidak hanya akad rohn. Dalam fikih itu rohn. Tidak hanya ada akad gadai-begadai, di sana juga ada akad jaminan, di sana juga ada akad pinjam meminjam. Jadi meskipun namanya pegadaian syariah, namanya pegadaian, bisa jadi di dalam itu ada berbagai macam akad. Bukan cuma rohan tadi. Bukan cuma pegadaian gitu. Mungkin gini Bu ya pertanyaannya mungkin. Di balik pertanyaan ini apakah boleh misalnya tadinya dengan menggadaikan sertifikat rumah misalnya 50 juta gitu Bu ya, dengan waktu tempo tertentu nanti kita membayar hutang piutang tadi itu lebih dari yang kita pinjam tadi gitu Bu ya. Ya, sebetulnya ini kan untuk modal usaha katanya, bukan konsumtif kan. Ya. Sebetulnya yang terjadi di situ adalah murabahah. Tambah lagi akad baru tuh. Murabahah itu maksudnya adalah dia memutarkan uang itu. Sejatinya si pemilik uang itulah yang membelanjakan uangnya dulu. Dialah sejatinya membelanjakan uang. Kamu mau berbutuh duit ya? Oke, saya yang beli nih modal-modal barang-barang yang bakal kamu jual misalnya. Kata si pemilik uang. Nah, udah saya beli, saya serahkan ke kamu yang jualin dengan harga yang lebih. Nanti untungnya kita bagi 2. Sejatinya yang harus membeli itulah yang punya uang. Pegadaian itu. Harusnya ya Bu. Nah, sekarang rata-rata pegadaian kan nggak ada begitu. Diwakilkan lagi kepada si yang menggadaikan, mengajukan gitu. Tapi harus ada kalamnya nggak Bu ya? Apa secara otomatis aja gitu Bu? Nanti kalau pengalaman nggak itu pinjam begini? Ayolah, antum jangan pura-pura ditutup. Jangan pura-pura tutup. Share ilmu. Gampang tadi belakang. Ini episode keren nih Bu ya. Episode keren nih. Apa itu? Membahas tentang utang. Ada ahli hukum, ada pelaku ya. Itu top. Ini ketawanya syariah boleh? Apa? Tadi ketawanya syariah nggak kayak gitu? Syariah. Aman. Syariah itu. Pakai sarung kan? Pakai sarung. Enggak. Apa-apa. Ya di pegadaian itu termasuk BPR juga itu ada akadnya di dalam. Ada lembaran-lembaran kita harus baca tuh. Lembaran terjadilah akad gitu. Ya boleh dilakukan, itu boleh. Nah, gini Bu ya. Kelebihan itu sebetulnya kelebihan selisih jual beli, untung sebetulnya. Itu bukan riba. Maaf nih Bu ya. Ini kalau dari sisi pandangan yang nyinyir gitu, itu riba tuh. Iya, itu cara ngakal-ngakalin riba aja supaya jadi halal. Itu gimana tuh Bu? Itulah dalam Islam itu betapa pentingnya sebuah akad. Padahal seperti formalitas saja ya. Itu kan ngakal-ngakalin aja gitu. Maka sama. Kalau boleh saya kasih ilustrasi konteks lain nih. Apa sih bedanya hubungan suami istri di luar nikah sama dalam nikah? Sama-sama aja kan? Caranya sama aja kan? Caranya sama aja kan? Beran ya. Caranya sama. Paham gak? Karena dia ini Bu ya, sambungan langsung jarak jauh Bu ya. Cirebon. Ini LDR kita. Cirebon Jakarta. Hai istriku. Back to topic. Sama aja kan ya? Sama aja. Apa yang bedakan? Akad. Ternyata akad itu walaupun
kayak formalitas gitu. Iya, iya, iya. Kayak cuma duduk-duduk doang, salaman doang. Kayaknya nggak ada urusan tuh sama hukum. Kayaknya nggak ada urusan tuh sama aktivitas hubungan itu. Tiba-tiba salaman, terus ada akad, tiba-tiba yang haram jadi halal. Apa sih hakikat akad itu? Berarti akad itu sesuatu lah antara hamba dengan Allah. Itulah akad itu. Jadi akad yang digunakan dalam muamalat itu sesuatu. Secara definisi apa artinya, Bu ya? Akad ya? Akad tuh eqdun tuh tali. Tali. Oh. Jadi ketika seorang berakad dalam bermuamalah itu dia telah menjalin tali dengan hukum Allah. Itulah membuat status hukum yang aslinya nggak boleh menjadi boleh. Karena sudah wa'tasimu bihablillah, sudah berpegang pada tali Allah. Allah langsung garansinya gitu. Ya kan sama aja kan? Ya, sama. Nah, yang nggak boleh, yang bisa kena pasal ke riba itu yang akadnya gimana gitu, Bu ya? Oh, itu riba itu banyak terjadi pada pinjam meminjam. Yang tanpa Ya, gini, misalnya dalam sebuah riwayat itu kan ada yang mengatakan dhaif riwayatnya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman disyaratkan harus lebih ya. Balikin nih, Ya, saya ya, lebih, itu ya. riba. Nah, itu di bisnis lumrah itu begitu, Bu ya? Nah, caranya mengakali. Makanya saya bilang tadi, penampakan boleh lumrah, penampakan boleh sama, tapi akad di balik itu. Jangan-jangan kita melihat pada orang tetangga kita, teman-teman kita melakukan kok seperti itu. Akad dia dengan si pemilik harta kita nggak tahu. Ya, akan digunakannya. Ya. Maka tadi saya kasih ilustrasi. Apa sih bedanya hubungan suami istri dengan hubungan orang yang pasangan nggak halal? Sama-sama aja kok. Iya begitu, sama aja. Tapi apa yang membedakan? Akad. Itulah deg-degannya kali ya, deg-degannya beda ya. Deg-degannya beda ya. Ada next. Iya. Kalau boleh lah berkunjung ke fatwa Majelis Ulama Indonesia juga ada, udah banyak itu. Ada ya, Bu ya? Fatwa lama itu. Oh. Buat pegadaian. Jadi begitu Pak Redi Pak Redi. yang bertanya, Bu ya. Namanya Pak Redi ya. Oh, udah ready ya? Udah ready. Iya. Sudah selesai berarti. Jawaban dari Buya cukup mewakilkan gak ya? Mungkin siapa ya? Mewakilin kita sebenarnya. Durasi buru. Udah mulai gak ngajak aneh lagi. Aduh, sorry ya. Next antum yang bawa. Oh enggak. Langsung Baca ini. apa tuh? Ini kita main ke luar daerah ya. Malaysia ada nggak? Malaysia yang tadi ada 2 orang nih Malaysia. Saudaranya Filipin nggak? Dari hamba Allah yang fakir, Bu ya. Dari Malaysia usia 24. Oh, masih muda. Masih muda ini, perempuan gender, Bu ya. Woman. Kenapa harus disebutin? Karena ada tulisannya. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Boleh lanjut, Bu. Assalamualaikum Bu Yasbi. Semoga tim, para salik dan semua mursyid senantiasa dalam rahmat Allah dan Sayyidina Rasulullah termasuk saya dan yang menonton. Amin. Makasih Bu Hamba. Bu Hamba ya Allah Pak. Buya izin bertanya. Bagaimana caranya untuk mempunyai wadah yang tinggi daripada ruh kita? Wah, Gawat ini. Silakan Pak Tawah. Ini gawat, Pak. Pertama Masih koma, taruh dulu. Oh, belum selesai. Belum. maaf ya. Bagaimana caranya untuk mempunyai wadah yang tinggi daripada ruh kita supaya nantinya akan terpancar pada mujahadah yang senantiasa kuat dalam ibadah dan kolbu yang senantiasa terhubung kepada Allah dan Rasulullah. Syukron. Ini gimana nih? Itu nggak ada intonasi Melayu Malaysianya. Oh, ulang Bu ya? Coba ya, dipakai coba. Enggak. Coba pakai bahasa itu Irama Melayu. Macam mana? Assalamualaikum Bu Yasbi. Oh, enggak, langsung pertanyaan aja ya. Bu ya, izin bertanya, macam mana caranya untuk punya wadah yang tinggi dari baru kita? Malah nggak karuan ini. Pakai bahasa Indonesia aja, saya membawanya susah ya. Bukan Madura tadi itu. Oh, Madura ya? Mau Cirebon aja, Cirebon. Cirebon. Enggak, jangan. Itulah Bu ya intinya, Bu ya. Jadi
Bagaimana caranya punya wadah yang tinggi kepada ruh kita agar terpancar kepada mujahadah keseharian mungkin Bu ya. Paham. Silakan Pak Tabah yang memiliki wadah yang Mari, ya, antum secara wadah gede ini. Ini kalau tangki ninja ini tuh. wide and high. Tangki ninja ini. Nggak, lo lihat baca ekspresi gue dari tadi, karena gue nggak ngerti, maaf nih. Namanya juga host cabutan gue. Dan pertanyaannya, ani nggak ngerti sebenarnya. Sama. Jadi gimana jawabnya? Sama. Sebentar, teman-teman Roy Balpo, perlu diperkenalkan beliau ini Buya Tabah. Beliau ini pakar nuklir. Nah, ini introduksi itu Pak Tabah ya. Introduksi. Introduksi, beliau pakar nuklir. Jadi kalau di kajian-kajian ribat kita sering ngomong ahli nuklir, ahli nuklir. Ada 2 orang, satunya lagi di Thailand, lagi ambil PhD. Ini Pak Tabah udah PhD duluan, ilmunya. Ilmunya udah basi dulu. Cuma formalnya aja belum. Ini Pak Tabah. Nah, ahli wadah itu ada dalam ilmu atom, ilmu nuklir. Wadah itu dalam ilmu nuklir apa sih Pak Tabah? Sebelum kita membicara masalah wadah yang tinggi rohani itu. Kenapa ya di nuklir ya? Nuklir. Wadah ya. Yang semalam itu kayak nur, kemudian ada wadahnya. Gelombang-gelombang, atom gitu. Apa Pak? Oh, ini ya, kali tajali kali Bu ya. Kalau di ini ya, di Mana ada di atom tajali? ya perwujudan dari Bahasa fem antum aja. wadah. Ya kalau ini apa namanya? Sebenarnya mungkin ini ya, penampakan ya. Kalau kita bicara wadah tuh materi kali ya Bu ya. Nah di dalam materi itu jadi ini sebenarnya wadah itu mungkin materi. Nah sebenarnya di dalam materi itu kan banyak tuh subpartikel yang sebenarnya itu sebenarnya bisa diasosiasikan dengan sebuah energi. Jadi mungkin itu maksudnya kalau analogi di materi ya, bagaimana memperbesar kapasitas materinya sehingga dia bisa dialirin energi yang tinggi. Jadi kalau misalnya kabel tuh kan kabel yang untuk sutet sama kabel yang ini alat-alat ini kan Ya beda dong. beda. Nah, semakin besar kabelnya, arus listrik yang mengalir jadi bisa semakin besar. Mungkin begitu analoginya Bu ya. Itu udah dapat tuh poinnya. Bu Hamba. Bu hamba. Bu Hamba. Berarti kan tadi bahasa beliau kan mempertinggi wadah. Wadah itu bukan dipertinggi tapi diperlebar. Bukan Pak. Aman-aman. Tangki. Jadi wadah itu diperlebar. Nah, bagaimana cara memperlebar wadah itu? Itu kan bahasa kita ya. Sejatinya itu adalah mema'rifati. Maksudnya adalah kalau bab kolbu yang tenang. Kenapa air nih? Air di dalam wadah lebih besar. Air dalam wadah lebih kecil dengan cc yang sama. Diguncang-guncang. Yang kelihatan berguncang itu yang kecil. Guncangan yang mempengaruhi wadah. Goyangan air nih, misalnya ada bola bening nih, kaca bening, satunya diisi air, cc 100 cc, satunya diisi air juga 100 cc, cuma ini wadahnya gede. Nah, yang lebih memberikan guncangan itu adalah yang wadahnya kecil. Yang kecil, iya. Padahal sama-sama 100 cc loh. Iya. Kenapa yang gede ini nggak terlalu guncang? Karena di wadahnya gede. Nah, artinya apa? Kenapa gak guncang? Karena jiwanya mutmainnah. Orang mutmainnah itu ya dia mau dipuji anteng aja, mau dicaci pun tidak ada masalah. Anteng aja hidupnya asik. Jadi gambaran wadah di sini itu kolbu ya Bu ya? Ya kolbu. Jadi, nah, kenapa dia bisa begitu anteng? Karena anteng, tahu nggak sih Bu Hamba? Anteng. Apa bahasa Malaysianya Bu Hamba anteng? Santai. Tenang, steady. Anteng tuh cowok anteng banget itu ya. Cowok anteng. Ganteng. Oh, ganteng. Salah. Ganteng. Gitulah kira-kira. Dia menyadari Allah lah yang bertindak di balik itu. Allah yang mencintainya itulah yang bertindak. Jadi dia ridho, asik di situ. Maka dalam Ibnu Athaillah juga pernah mengatakan, kamu ngerasa sakit ketika diuji karena kamu tidak kenal siapa yang uji. Itu dalam Ibnu Athaillah Sekandari. Kamu merasakan sakit ketika diuji, ketika terganggu, ketika di otak-atik, karena kamu tidak mengerti, tidak mengenal siapa yang bertindak. Coba kalau kamu tak kenal siapa yang bertindak, coba kamu kenal Allah lah sejatinya yang melakukan itu, yang mengizinkan itu, kamu akan tenang, santai. Itulah maksudnya wadahnya luas.
Maka nggak ngaruh tuh. Iya, karena seberapa kuat sih goncangan air, kalau dia wadahnya besar ya nggak ngaruh. Ya, segelas air dalam tangki truk, segelas air dalam satu gelas. botol air mineral. Mana yang bikin wadahnya goyang-goyang? Yang wadahnya kecil kecil. dong. Gitu. Jadi intinya dimutmainahkan jiwanya. Mutmainah. Banyak sarana-sarana mutmainah itu banyak. Nah, ada ya cara-cara dalam bentuk wirid, wirid. zikir-zikir, ada kalanya dalam bentuk bersosial, saling ngambil take and give antar kita bersahabat. Kita belajar watak baik orang, sembari kita mengenal watak buruk kita. Wah, saya harus menambal nih. Ada sifat baik orang yang harus saya tiru. Oh, dia tenang ya, kok mengalami sebuah kejadian masalah, kok dia tenang ya. Kita berusaha belajar. Itu juga stimulus untuk kita bisa tenang, belajar bersosial. Kayak cerminan gitu ya Bu ya. Iya. Buat cerminan kita ya Bu ya. Jadi yang kalau tadi tuh versi serius. Habis ngomong versi serius masih ketawa gimana nih? Maksud Nggak ada serius di sini. Nggak ada. Antum yang bikin rusak ini masuk. Maksudnya wadah tadi memperbesar wadah ruh itu berarti ini ya Memakrifati, melapangkan dada, mengenali sehingga tercapai ridho itu. Kalau ridho ini akses ruhnya jadi kuat gitu ya. Nah, dalam sosial ilmu konflik misalnya, ilmu konflik di sebuah negara, antara orang yang melihat sebuah konflik terjadi nih, konflik by design, konflik yang didesain ini kan, antara orang yang tahu ini desain siapa, ini sudah dirancang sejak kapan, dibandingkan masyarakat umum yang awam tidak tahu tiba-tiba mengalami guncangan, yang panik siapa? Yang panik yang nggak tahu. Ini orang yang tahu nih di konflik ini desain oleh si dia tenang walaupun kondisi mencekam, tapi dia bisa tenang karena dia tahu ini skenario-nya si ini yang bikin, skenario-nya sudah dilakukan beberapa tahun gitu ya Bu ya. Nah, kenapa dia bisa tenang? Karena dia tahu. Kalau dirasa konflik rancangan itu kira-kira akan mengenai dirinya, dia tahu kemana harus menghindar. Orang yang nggak kenal, nggak tahu, tiba-tiba dia ada konflik dadakan nih, dia bisa panik, bisa panik. Orang kemana? Orang pergi sana, ke sana juga, ke sini juga, dekat tentu arah, karena panik. Jadi sebenarnya pas jiwa itu pas mengalami goncangan itu, semuanya mengalami goncangan ya Bu ya. Pasti. Jadi masing-masing wadahnya itu yang bikin relatif tenangnya itu kali ya Bu ya. Iya, asbabnya mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa luas wadahnya itu karena ma'rifat gitu ya Bu. Itu mempengaruhi cara bersikap dalam memandang kehidupan juga kan Bu ya? Oh pasti. Ya, ekspresinya berarti itu nantinya. Itu ekspresinya. Itu kuncinya belajar ma'rifat ya Bu ya. Iya, belajar mengenali. Nah, izin Bu ya, tadi Bu ya, untuk terkait dengan mutmainah tadi ternyata bisa dilakukan dengan muamalah sehari-hari ya Bu. Oh iya, itu satu. Karena Rasulullah kan orang yang sangat bermuamalah banget. Rasulullah orang sangat bermuamalah. Jangan dikira Rasulullah itu sangat eksklusif ya, tertutup. Enggak, ya Rasulullah terbuka. Eksklusif tertutup kan? Asli tertutup. Kebalik lagi. Asli tertutup ya. Eksklusif, tertutup. Rasulullah enggak begitu. Rasulullah itu inklusif. Terbuka, open minded. Kayak hadis Mi'raj itu Rasulullah pas turun Mi'raj ditanyai oleh Nabi Musa, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad? Salat 50 waktu. Terus disampaikan oleh Nabi Musa, umatmu nggak mampu wahai Muhammad. Nabi Muhammad enggak debat kok. Musa, yang lebih mulia siapa? Aneh Pak ente. Nabi Muhammad polos saja. Iya siap Musa, aneh balik. Padahal beliau pemimpin para nabi loh. Itu terbukaannya, open mindednya Rasulullah itu. Ya enggak, kan bisa aja Rasulullah. Aneh udah lebih ngerti siapa umat aneh beri ente Musa. Bisa aja kan Rasulullah memakai jubah gitu. Tapi belum manut aja kan Nabi Muhammad. Siap, udah naik, diberikan lagi keringanan. Apa yang Allah wajibkan tadi? Sekian. Itu keberatan, balik lagi. Mau aja Rasulullah gitu tuh. Padahal sang imam para nabi loh. Nah, gitu kira-kira. Allah a'lam. Nah, pulang kita. Masih ada? Masih banyak. Ini pertanyaan masih mengantri banyak ini. Satu lagi ya. Jadi begitu jawaban dari pertanyaan dari Bu Hamba.
kami di sini sama-sama berdoa untuk Bu Hamba juga, semoga kita sama-sama bisa menjaga marifat yang telah guru ajarkan kepada kita. Semoga Bu Hamba juga kalau belum ketemu guru, semoga ketemu guru yang bisa membimbing. Amin. Untuk bisa ya menjawab pertanyaan Bu Hamba tadi dari Malaysia. Ngapa jadi serius begini? Udah lanjut. Tegang kita. Tegang kita jadinya. Bu Hamba ini pertanyaannya gawat ini, wanita-wanita no. Kita ke next pertanyaan. Pak Tabah, Bu ya. Siap, lanjut Kang Burhan. Ini dari ini dari akhwat lagi, Bu ya. Ini sengaja milih. Kenapa? Tadi gimmick-gimmicknya milih-milih loh. Iya. Kenapa nih? Nanti jadi pertanyaan di rumah loh, pertanyaan. Bukan. Ini pertanyaan unik, Bu ya. Unik, Bu ya. Namanya siapa? Penanya Nina Kusuma. Usia 60. Oke. Asal domisili BSD sektor 1 Bu Nina. Jangan Bu Nina ini. Mungkin. Iya. Bu Nina. Bu Nina. Yang bobok itu ya? Ini bunyinya bangun, Bu ya. Iya. Gria Loka, Tangerang Selatan. Iya, kayaknya Bu Nina ini. Pertanyaannya begini, Bu ya. Ada istilah yang saya belum paham, yaitu muhadharah dan muayyanah. Ini benar nggak bacanya, Bu ya? Muayyanah. Muhadharah, Bu ya. Ya terus? Dan muayyanah. Terjemahan Kifayatul Awam. Saya baca dari buku terjematan Kifayatul Atqiya Sayyid Abu Bakar Syato. Oh. Di penjelasan syair 181 sampai dengan 187. Wah, ini Kita jawab offline aja Bu Nina. Gimana? waduh, Pas Bu Nina Pas Bu Nina ngaji. bener-bener ngerjain saya ini udah pertama kali jadi host. Iya. Suruh baca tulisan yang saya belum familiar ini, Bu Nina. Jadi apa jawabannya, Bu? Apa katanya? Pertanyaannya, saya belum paham muhadharah dan muayyanah. Muayyanah. Saya baca dari buku terjematan Kifayatul Atqiya Sayyid Abu Bakar Syato. Oh gitu. Di penjelasan saya Ini bacanya kita bener nggak sih, Pak? Muhadharah begitu, Pak? Benar? Iya. Nggak? Ya, ini muhadharah bukan ceramah itu, bukan. Lomba muhadharah bukan. Oh, bukan, Bu ya. Muhadhar hadir, Bu ya. Cerdas, mantap. Santri. Iya, pohon matahari, santri. Iya, betul, Pak. Gurunya siapa dulu? Santri. Gurunya siapa dulu? Ya, muhadharah dari kata hadir, muayyanah dari kata ain, mata. Kalau muayyanah saling tatap menatap, muhadharah saling hadir. Itu kalau secara bahasa. Oh, secara bahasa. Secara bahasa. Ini mirip dengan hadis Al-Qur'an ya, fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku nyebut kamu. Dan ketika kamu menyebut aku, sejatinya aku yang buat kamu menyebut aku, gitu kan sebelumnya kan. Ya. Jadi terjadilah each other-nya saling pandang, saling hadir. Ada lagi hadis qudsi, ana jalisuman zakarani. Aku teman duduk orang mengingatku. Aku teman duduk orang menyebut nama-namaku. Itu. Jadi terus kalau kan bahasa metafor ya, duduk ya. Maksudnya Allah duduk dekat orang, kita berzikir nih. Terus kalau Allah di sini bukan begitu. Itu bahasa metafor. Saking tingginya nilai maqam itu, digunakanlah metafor seperti itu. Aku teman duduk orang mengingatku. Aku teman duduk orang yang berzikir padaku. Mirip seperti itu. Muayyanah dalam konteks saling pandang, muhadharah konteks saling hadir. Ini tentang hubungan ya berarti ya, Bu ya? Apa? Tentang hubungan ya, Bu ya? Tentang hubungan antara hamba dengan Allah. Begitu. Itu pembahasan kemesraan lah. Kalau di bab tawasul itu, Bu ya, ilah hadarat itu secara pemaknaan gimana sih, Bu ya? Kita menyerahkan diri kita dengan mahal surat Al-Fatihah gitu. Atau gimana sih, Bu ya, itu yang pemaknaan? Oke. Dalam Al-Fatihah itu kita sering membuka dengan ila hadrati Rasulillah, ila hadrati Syekh, ila hadrati Kiai siapa gitu kan. Hadrah itu bagaikan sebuah hidangan, atau hadrah itu seandainya ada ruangan nih, terus ada sofa si Kiai, ada sofa sang presiden misalnya. Ini wadah di depannya itu disebut dengan hadrah. Hadrah itu lahan atau wadah yang persis di depan tempat bersinggasananya sang presiden misalnya, sang menteri, sang guru misalnya kan. Di depannya itu adalah hadrah.
Ketika seorang menyajikan sesuatu langsung ke tangannya, makan nih, enggak kan? Disajikan ke meja, disajikan ke itu. Jadi sebetulnya Al-Fatihah yang kita bacakan itu ila hadrati, kepada hadirat dan sang Nabi, itu sejatinya bagaikan kita sedang menghidangkan. Menghidangkan ke hadapan beliau. Sang Nabi pasti menghargai sebuah hidangan. Pasti dicicipi. Rasulullah itu kalau menerima hadiah, beliau itu tidak pernah tidak menggunakan hadiah itu. Apalagi hadiahnya seperti Al-Fatihah itu. Rasulullah nggak butuh Al-Fatihah. Ya ibaratnya begini. Dulu kalau Sayyidina Abu Bakar ketika menginfakkan harta pada Nabi langsung totalitas. Sayyidina Abu Bakar separuhnya. Tapi ada Abdurrahman bin Auf. Ingin juga seperti Abu Bakar, dikasih 100%. Semua harta yang dikasih ke Rasulullah balikin lagi semuanya 100% ke Abdurrahman bin Auf. Itu Rasulullah nggak butuh sebetulnya. Nah, akhirnya dibalikin oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, mirip seperti itu ketika kita membaca Al-Fatihah itu sejatinya seperti Abdurrahman bin Auf dulu memberikan semua harta kepada Rasulullah, Rasulullah balikin lagi. Yang Rasulullah nilai adalah ketulusannya. Tulisannya Abdurrahman bin Auf, ya ini tetap untuk kamu. Kita Al-Fatihah untuk Rasulullah misalnya, itu untuk kita. Kenapa kita dalam tadi sepertinya semoga Allah bukakan. Kita membaca semoga Allah bukakan hati kita misalnya di Al-Fatihah. Kenapa kita mengatakan semoga Allah bukakan hati kita? Berarti sejatinya kita baca Fatihah kan untuk kita juga. Nah, cuma karena ketika kita menghadiratkan kepada Rasulullah, seperti ibarat Fatihahnya udah ditempeli oleh beliau. Ini ada stempel aneh nih. Nah, ini ada tanda tangan aneh nih, gitu kan? Dilegalkan oleh Rasulullah Fatihahnya kita dibalik lagi kita. Itulah yang membuat Allah buka mata hati kita, buka kolbu kita. Itu mana hadirat itu kata apa? Di hidangan terbuka di hadapan beliau. Jadi enggak langsung kita ibarat ngasih hadiah nih ke orang nih, ngasih sebiji kurma misalnya. Tiba-tiba kita masuk, nggak bisa kan ke mulutnya kan? Atau barangkali begini Bu ya, kita mengenalkan diri barangkali Bu ya. Bisa nggak begitu kalau konteksnya bisa ya Bu ya? Bisa. Kita itu bagian bab introduksi diri juga pada Nabi itu. Kita berkirim Al-Fatihah itu, ya Rasulullah udah kenal kita kan. Cuma adab kita perkenalan diri dong. Ibarat orang berkirim surat, datang nih paket, parcel, ini dari siapa? Gitu. Ada sipnya gitu ya. Iya, ini siapa? Itu apa? Si pengirim. Itu orang lama. Si pengirim. Itu singkatan saya sendiri. Kirain sarjana ilmu politik. Orang-orang zaman berkirim surat. Iya. Kalau nggak dilempar ke genteng dulu saya. Ada. Dah. Ya, begitu Bu Nina. Terima kasih. Bu Nina mewakili kita pertanyaannya. Dari tadi mau kirim mulu. Iya. Apalagi yang sekarang ini tambah pusing bacanya ini. Muhadharah dan muayyana. Muhadharah itu hadir, muayyana itu ain dari penglihatan tadi berarti Bu Nina. Ngobrol berdua. Wah, ini kelamaan dari tadi. Udah dato gini dari tadi. Pak Direktur. Tuh, udah begini. Langsung di close. Udah ada closing. Ini closing. Kita lanjutkan episode berikutnya. Ya, udah. Next. Udah. Ini pertanyaan masih banyak ini. Besok. Ini pertanyaan masih banyak ini. Closing. Closing aja berdua ya. Waalaikumsalam. Oke, para pecinta Nasabi, para pencinta Rubat Noronia, demikianlah episode kali ini bersama guru kita Buya Hasbi Bagindo Pakya beserta Om Tabah yang selalu tabah menjalani hidup dan saya siapa? Burhan. Kang Burhan. Iya. Semoga kita semua bisa memetik apa-apa yang tadi diberikan, wejangan yang diberikan oleh Buya Hasbi kepada kita, dan kita bisa mengamalkan di kemudian hari. Ini direktur udah cabut-cabut. Ini gimana sih kita sebenarnya? Lu langsung aja. Langsung aja. Sampai ketemu di episode berikutnya di Nasabi. Nanya sama Buya Hasbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.